hampir sebagian besar itu dapat dari kasus-kasus pencegatan atau pembunuhan terhadap prajurit kita. Dan ada juga beberapa yang memang mereka beli. Banyak juga rakitan. Pasok senjata, terutama amunisi itu yang terakhir ditangkap itu kan dari Australia. Yang lucu kalau kita bicara Australia dengan kaliber untuk senapan, untuk laras panjang itu yang paling umum adalah 557. Itu Australia adalah konsumen terbesar dari produk amunisi bikinan Pindad. Apakah ini yang kemudian melimbah sampai ke Papua? Itu perlu ditelusuri dan tidak sulit sebetulnya. Satu. Yang kedua, dari Filipina Selatan itu udah jalur tradisional, lewat Miangas turun ke bawah itu masuk ke Papua atau melalui Maluku Utara. Yang jadi pertanyaan saya adalah kalau selama ini data untuk masuk langsung ke Papua itu sangat kecil dan biasanya melalui jalur Miangas dari Mindanao atau dari Zamboanga di selatan masuk melalui Miangas ke Maluku Utara, lalu sebelah kanannya Tahuna itu baru ke Papua. Ini dulu. Kedua, jadi ketiga, keempat. Senjata yang sama itu dari itu satu, terus yang dua yang bapak pesan dua itu bapak kasih uang 2 kali itu yang 580. Yang ketiga itu yang bapak kasih 320. Kalau dilihat dari secara diplomasi sebetulnya sudah berhasil, karena ukuran-ukurannya sih memang sudah terlihat bahwa tidak ada satupun akhirnya negara yang berhasil menggolkan agenda Papua ini ke yang umum PBB sekarang yang sedang berlangsung misalnya. Demikian juga bahkan Dewan Tinggi HAM PBB sudah mencoret Papua sebagai kasus HAM yang besar. Jadi ini murni adalah terorisme. Tinggal bagaimana kita membangun narasi untuk mengcounter. Nah, jadi kalau istilahnya bagaimana kita bisa meyakinkan orang-orang bahwa yang mereka lakukan ini adalah sebuah tindakan kekerasan yang tidak beradab. Menguak dari mana separatis KKB Papua mendapatkan senjata. Menguak dari mana separatis KKB mendapatkan senjata memang menarik untuk dibahas. KKB Papua menjadi salah satu kelompok kejahatan yang menjadi sorotan masyarakat Indonesia. Tak sekedar itu, kelompok ini telah dikategorikan sebagai teroris. Banyak tragedi yang melibatkan kelompok teroris ini dengan aparat keamanan. Bahkan kelompok ini tak segan menyandra, bahkan mencederai korban. Dalam penyelamatan yang ada, aparat harus baku tembak dengan kelompok ini dan kerap memakan korban jiwa dari kedua belah pihak. Terbaru, kelompok separatis ini bahkan mengancam tim evakuasi petugas puskesmas. Dalam insiden itu, Kapten Philips Mark Martin selaku pilot CCR menjadi korban sandra. Dalam negosiasi yang ada, belum didapat hasil yang memuaskan. Egyanus Kogoya selaku pimpinan KKB meminta senjata dan sejumlah uang guna melepaskan sang pilot. Kelompok bersenjata satu ini memang cukup mengkhawatirkan. Tak sedikit masyarakat yang bertanya bagaimana mereka mendapatkan senjata. Adapun berikut ini menguak separatis KKB mendapatkan senjata yang tak banyak orang tahu. Menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, separatis KKB mendapatkan senjata dari beragam sumber. Hermawan Sulistyo selaku peneliti senior LIPI mengungkapkan, jika senjata api itu didapatkan dari pasar gelap internasional terbuka. Tak hanya itu, KKB Papua juga mendapatkan dari pihak-pihak tertentu di luar negeri, terutama di negara Filipina Selatan. Selain senjata, ada juga bom, TNT, serta senjata organik milik polisi dan tentara Filipina Selatan. Sumber lainnya, senjata itu juga berasal dari negara Australia dan Papua Nugini.
Menurut Hermawan, kedua negara itu seringkali mengirimkan senjata untuk para separatis. Senjata itu juga bisa didapatkan dengan cara menyerbu pos penjagaan TNI dan Polri. Tak sembarangan, mereka terlebih dahulu memastikan ada atau tidaknya senjata api di pos penjagaan tersebut. Barulah jika senjata yang dibutuhkan ada, mereka melakukan penyerbuan dan perebutan. Itulah asal separatis KKB mendapatkan senjata yang tak banyak orang tahu.